Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berawal dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia mempunyai fungsi majemuk, yaitu menjadi bahasa persatuan, bahasa negara, bahasa resmi, bahasa penghubung antar individu, bahasa pergaulan, dan yang tak kalah penting sebagai bahasa pengantar di semua sekolah di Indonesia. Bangsa Indonesia dilatar belakangi oleh beratus-ratus suku bangsa yang masing-masing mempunyai bahasa. Dalam Alek disebutkan bahwa penamaan bahasa Indonesia diambil saat Kongres Nasional Kedua di Jakarta sebagai bahasa untuk negara Indonesia pasca kemerdekaan. Soekarno tidak memilih bahasanya sendiri, bahasa Jawa yang sebenarnya juga bahasa mayoritas pada saat itu. Namun, beliau memilih bahasa Indonesia yang beliau dasarkan dari bahasa-bahasa Melayu yang dituturkan di Riau. Lebih lanjut disampaikan Rahayu, bahwa bahasa kita yang dinamai bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, yaitu salah satu bahasa di daerah bumi Nusantara. Bahasa Indonesia digunakan sebagai salah satu alat untuk mempersatukan bangsa yang bersuku-suku, mengusir penjajah Belanda, dan meraih kemerdekaan. Selanjutnya, bahasa ini digunakan dalam berbagai kehidupan secara luas. Arifin mengemukakan ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu 1. Bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan, dan bahasa perdagangan. 2. Sistem bahasa Melayu sederhana dan mudah dipelajari, karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa, seperti dalam bahasa Jawa atau dalam bahasa Sunda, atau perbedaan bahasa kasar dan halus. 3. Suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 4. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah menjadi kewajiban kita untuk mencintai bahasa sendiri. Bahasa Indonesia ini tidak muncul secara tiba-tiba dan instan, tetapi melewati proses panjang dan penuh perjuangan. Terdapat beberapa peristiwa penting yang berkaitan dengan lahirnya bahasa Indonesia. Peristiwa tersebut dibagi ke dalam 3 periode, yaitu 1. Periode sebelum Sumpah Pemuda tahun 1928, 2. Periode Sumpah Pemuda 1928 hingga Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945. 3. Periode Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945 sampai sekarang. Pada periode sebelum Sumpah Pemuda tahun 1928, munculnya Inland Orderwich Komisi. Bangsa Indonesia sangat ingin mempelajari bahasa Belanda karena untuk mendapatkan kepandaian dan meningkatkan derajat yang sama dengan bangsa Belanda. Ahli pendidikan Belanda memberikan pengaruh kebudayaan kepada Indonesia, tetapi ditentang oleh bangsa Belanda yang berkeyakinan bahwa kepandaian akan mendorong bangsa Indonesia menuntut persamaan hak dan kedudukan. Akhirnya didirikan Inland Orderwich Komisi bagi para pemuda yang ingin belajar bahasa Belanda. Dapat diketahui bahwa melalui organisasi tersebut akhirnya lahirlah pemikiran untuk memiliki salah satu alat pemersatu, yaitu bahasa. Pada tahun 1901 disusunlah ejaan resmi bahasa Melayu dan dimuat dalam kitab logat Melayu. Selanjutnya, pada tahun 1908, pemerintah mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku yang diberi nama Komisi for the Folklore atau Taman Bacaan Rakyat, yang diubah menjadi Balai Pustaka pada tahun 1917. Buku Siti Nurbaya dan Salah Asuhan merupakan hasil terbitan Balai Pustaka. Bahasa Melayu sebagai lingua franca. Dalam Kosasih dikemukakan bahwa sejak abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa perhubungan pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Selain itu, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa kebudayaan, bahasa perdagangan, dan bahasa resmi kenegaraan. Bukti sejarah memperkuat dugaan tersebut, seperti Prasasti Kedukan Bukit di Palembang tahun 684, Prasasti Kota Dekapur di Bangka Barat tahun 686, Prasasti Karangbrahi antara Jambi dan Sungai Musi tahun 688 yang berisi perayaan nagari dan berbahasa Melayu kuno.
Pada periode Sumpah Pemuda 1928 hingga Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945, pada periode ini telah terjadi beberapa peristiwa seperti yang dikemukakan dalam ALEK, yaitu munculnya Trisaksi Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Munculnya Angkatan Pujangga Baru tahun 1933 dipelopori oleh 3A, yaitu Sultan Takdir Ali Syahbana, Amir Hamzah, dan Armin Pane. Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo tahun 1938. Dari hasil kongres dapat disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama tahun 1942 sampai 1945 dan tepat pada tanggal 18 Agustus 1945 ditandatanganilah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yang salah satu pasalnya menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, pasal 36. Munculnya Angkatan 45 yang memiliki ciri pada dinamika kata-kata. Salah satu tokohnya yaitu Chairil Anwar. Pada periode Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945 sampai sekarang, beberapa peristiwa yang terjadi pada periode ketiga ini diuraikan ALEK sebagai berikut. Pada 19 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti ejaan Van Ophuijsen. Kongres Bahasa Indonesia II di Medan pada tanggal 28 Oktober hingga 2 November 1954. Hal ini salah satu perwujudan tekad bangsa Indonesia untuk terus menyempurnakan bahasa Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1972, H.M. Soeharto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai pengganti ejaan sebelumnya. Menemui berbagai kesulitan seperti kurangnya kata dan istilah yang berhubungan dengan iptek, kurangnya penelitian bahasa Melayu, kurangnya buku-buku iptek dalam bahasa Indonesia, Pedoman Umum Pembentukan Istilah, tahun 1975. Kongres Bahasa Indonesia III pada 28 Oktober hingga 2 November 1978 di Jakarta. Hal ini merupakan peristiwa penting bagi bangsa Indonesia untuk terus berusaha memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Sejak saat itu, Kongres Bahasa Indonesia dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.